tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat berita hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Jessica Sanka dengan NIM 22014140025. Saya berasal dari kelas 7A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan topik edukasi mengenai dampak dan penyebaran berita hoaks. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran kita bersama tentang pentingnya memilah informasi sebelum membagikannya. Di era digital seperti sekarang, satu klik yang kita lakukan bisa jadi membawa kebaikan ataupun justru membawa kebohongan yang bisa merugikan banyak orang. Banyak orang yang tidak sadar bahwa sebuah informasi yang terlihat meyakinkan bisa jadi hanyalah sebuah hoaks, dan yang menyebarkannya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Oleh karena itu, hari ini mari kita sama-sama belajar tentang bahaya nyata dari menyebarkan berita hoaks. I'm ready for you now. Bring me out. Come and find me. Yang pertama, reputasimu bisa ikut rusak. Ketika kita dengan mudah membagikan informasi tanpa mencari tahu kebenarannya, orang lain perlahan-lahan akan melihat kita sebagai seseorang yang kurang bijaksana, kurang teliti, bahkan sulit dipercaya. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun lamanya bisa dengan mudah hancur hanya karena satu kali membagikan berita hoaks. Jika kita sudah dicap sebagai penyebar hoaks, maka apapun yang kita katakan dan bagikan setelah itu akan direbukan oleh banyak orang. Dampaknya bukan hanya ke pertemanan, tetapi juga bisa memengaruhi kepercayaan di lingkungan kerja, sekolah, maupun keluarga. Yang kedua, hoaks bisa memecah belah masyarakat. Berita palsu sering dirancang untuk memancing emosi, membuat orang marah, dan menimbulkan salah paham. Satu kalimat yang tidak benar dapat memicu pertengkaran panjang, membuat dua kelompok saling curiga, bahkan menghancurkan hubungan yang sebelumnya harmonis. Hoaks ibarat api kecil di tengah taman kering. Sekali tersulut, ia bisa membesar dan membakar semuanya. Padahal, perpecahan itu terjadi hanya karena informasi yang bahkan tidak memiliki dasar yang jelas. Yang ketiga, menyebarkan ketakutan tanpa alasan. Bayangkan ketika seseorang membaca berita yang menakutkan, baik itu tentang bencana, penyakit, ataupun kejahatan, padahal semua itu hanyalah sebuah hoaks. Rasa takut yang muncul bisa memengaruhi emosi, membuat orang stres, cemas, hingga kehilangan rasa aman. Masyarakat bisa menjadi panik, melakukan tindakan tidak rasional, dan menyebarkan kepanikan yang lebih luas. Semua itu terjadi hanya karena sebuah informasi palsu yang seharusnya bisa dihentikan jika kita lebih hati-hati sebelum membagikannya. 4. Bisa merugikan orang yang tak bersalah. Sangat banyak kasus di mana hoaks menghancurkan hidup seseorang. Nama baik orang yang tidak bersalah bisa tercoreng, usaha kecil bisa kehilangan pembeli, bahkan individu tertentu bisa mengalami tekanan mental karena difitnah melalui berita hoaks. Bayangkan bagaimana perasaan seseorang yang tiba-tiba menjadi korban dari informasi yang tidak benar, sementara ia tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Hoaks bukan hanya sekedar kata-kata,
tetapi bisa menimbulkan luka psikologis dan kerugian nyata bagi korban. 5. Ada sanksi hukumnya. Menyebarkan hoaks bukan lagi masalah asal share. Di Indonesia, ada aturan hukum yang mengatur tentang penyebaran berita hoaks, terutama dalam Undang-Undang ITE. Seseorang bisa dikenai denda besar, diperiksa, bahkan dijatuhi hukuman penjara jika terbukti menyebarkan hoaks yang meresahkan masyarakat. Jadi, sebelum menekan tombol bagikan, bayangkan dulu konsekuensi serius yang bisa terjadi hanya karena sebuah informasi yang belum pasti kebenarannya. Kecerobohan kecil bisa berujung panjang. 6. Hoaks menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Hal yang menakutkan dari hoaks adalah bagaimana ia menyebar sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada informasi yang benar. Orang cenderung membagikan sesuatu yang mengejutkan, emosional, atau dramatis, dan hoaks sering dirancang seperti itu. Akibatnya, berita palsu dengan cepat memenuhi media sosial, sementara informasi yang benar justru tenggelam. Ini membuat masyarakat kesulitan membedakan mana fakta dan mana tipuan. Pada akhirnya, lingkungan informasi jadi kacau dan membahayakan banyak orang. Jadilah generasi cerdas digital. Di era serba cepat ini, share kita bisa lebih cepat daripada pikiran kita. Karena itu, sebelum membagikan apapun, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah ini benar? Ataukah ini bermanfaat? Atau hanya memicu sensasi? Nah, dengan satu langkah kecil ini, yaitu tidak menyebarkan hoaks, kita sudah ikut menjaga kenyamanan, keamanan, dan kedamaian banyak orang.